Bagaimana kabar hari ini? Tadi pagi sudah bangun semuanya dengan penuh semangat. Hari ini kita mau ibadah sama-sama. Nah, sebelumnya langsung mau ngajak kita semua berdoa dulu ya sebelum kita memulai pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup matanya dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banget untuk pagi hari ini karena Engkau kembali memberkati kami semua anak sekolah minggu, Papa dan Mama yang ada di rumah dan semua lause-lause. Kami bersuka cita, kami bisa terus memuji Tuhan walaupun kami tidak bisa hadir ke gereja, tapi kami percaya kami selalu bisa terus memuji Tuhan melalui doa-doa kami, melalui puji-pujian dan firman Tuhan yang akan kami nikmati bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaannya. Kami mau serahkan hari-hari kami selanjutnya ke tangan Tuhan. Mohon Tuhan terus bersama dengan kami, mengendalikan dan mengatur kehidupan kami, menjaga dan memelihara kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucapkan syukur. Semua katakan amin. Anak sekolah minggu yang hebat dan luar biasa. Langsung ajak kita semua, kalau boleh yang di rumah berdiri ya. Kita sama-sama menyanyi lagu apa? Lagu Mars Sekolah Minggu Zuzhe Xie Xiao Ge. Hari ini kita akan diiringi alat musik kita. Ayo semua sama-sama yang di rumah boleh nyanyi sambil bertepuk tangan. Sama ya. Semua dalam keadaan sehat dan penuh sukaria. Langsung mau ajak kita semua bersama-sama menyanyikan satu buah lagu. Lagunya apa ya? Lagunya adalah Mari Kita Bersukaria. Tetap berdiri ya yang di rumah. Anak-anak, ayo mana wajah gembiranya. Kita sama-sama menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Nyanyi satu buah lagu apa ya? Kita mau belajar dari hewan-hewan ini. Hewan yang suka di pohon itu apa?
bagaimana menjadi anak yang baik. Tadi udah dibilang kan, kalau yang tangannya panjang bukan berarti tangan kita lebih panjang dari orang lain secara ukuran, tapi itu artinya kita suka mencuri atau mengambil punya orang. Bukan hanya barang yang kita ambil punya orang, tapi kadang-kadang kita juga mencuri punyanya Tuhan. Harusnya kita menjadi anak yang menuruti apa yang Tuhan perintahkan. Tidak boleh kita mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak boleh kita mencuri segala sesuatu yang menjadi kepunyaan Tuhan. Tapi kita mau jadi hamba-Nya yang setia, yang punya hati yang panjang dan sabar. Kenapa? Karena Tuhan bisa melihat semuanya. Kita mau nyanyi lagu apa? Lagu apa? Siapa yang tahu lagunya? Coba ditebak ya. Kita dengar musiknya dulu. Ayo dengar musiknya. Musiknya dulu coba dengar. Apa ya? Coba tebak dulu. Tahu nggak lagunya ini apa? Lagunya apa ya? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik atau yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik atau yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, anak-anak sekolah minggu, ingat ya, Tuhan punya mata melebihi daripada CCTV yang dipasang oleh papa dan mama atau siapapun itu juga. Karena itu, mari kita jadi anak sekolah minggu yang hebat dan luar biasa, yang jujur, yang mengikuti perintah dan ajaran Tuhan. Nah, sebentar lagi Elsa juga akan membawakan cerita. Ayo sama-sama kita mau mendengarkan apa yang mau Elsa ajarkan melalui firman Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Mari kita sama-sama, kita duduk yang benar, buka telinganya lebar-lebar, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak sekolah minggu, siapa yo? Apa kabar minggu hari ini? Wah, Elsa berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat dan penuh sukacita. Sekarang waktunya kita mau memasuki apa? Mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini Elsa akan membawa satu cerita firman Tuhan tentang kisah dua anak kembar. Siapa tuh anak kembarnya? Pasti anak sekolah minggu tahu. Dia adalah Esau dan Yakub. Nah, kejadian ini atau cerita ini tertulis di Alkitab di Kejadian 25 ayat 19 sampai 34. Nah, siapa Esau dan Yakub itu? Esau dan Yakub ini punya papa dan mama, namanya Ishak dan Mama Ribka. Jadi mereka ini, Esau dan Yakub, adalah anak kesayangan papa dan mamanya. Lalu Esau dan Yakub ini punya kesukaan masing-masing. Nah, kalau si Esau itu sukanya apa? Esau ini sebagai koko ya, sebagai abangnya. Jadi si Esau ini dia sukanya apa? Dia suka pergi berburu. Tahu nggak berburu? Pergi ke hutan, ke gunung, nangkap binatang. Terus dia membawa pulang makanan buruannya ini untuk apa? Untuk diberikan kepada papanya supaya dimakan. Nah, tapi sebelum langsung melanjutkan cerita yang hebat dan luar biasa ini yang dikisahkan, mari langsung ajak kita semua, mari kita dulu bersatu di dalam doa. Ayo anak-anak sekolah minggu yang di rumah, kita lipat tangan, tutup mata, lipat tangan, tutup mata, mari berdoa pada Tuhan. Bapak di surga, terima kasih untuk minggu hari ini karena Engkau kembali terus memberkati kami. Kami selalu hidup di dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Bapak di surga, berkati waktu kami sebentar lagi ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mohon Tuhan Engkau beserta dengan kami.
memakai hati, pikiran, dan telinga kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya ke tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, anak-anak sekolah minggu, kembali tadi, Maksud bilang apa? Masih ingat gak? Hobinya si Koko Esau itu apa? Dia senang pergi berburu, menangkap binatang yang enak-enak dan memberikannya kepada papanya supaya dimakan. Lalu gimana dengan adiknya Yakub? Nah, Yakub itu beda dengan Esau. Kalau Koko Esau suka pergi ke hutan. Kalau adiknya Yakub lebih senang berada di rumah. Dia suka tinggal di rumah, di dalam kemah, bersantai-santai, berkebun. Jadi dia tidak suka pergi berburu. Dia sukanya di rumah berkebun, urus kebunnya dan lain-lainnya. Nah, jadi suatu hari seperti biasanya juga si Koko Esau itu pergilah berburu. Berburu capek enggak ya? Oh, tentu capek sekali pergi berburu. Berburu itu capek sekali. Jadi si Koko Esau ini pergilah berburu. Pulang berburu dia sudah keringatan, capek sekali. Nampak ada sesuatu yang menggiurkan. Warnanya merah-merah dalam mangkok. Dan kalau dicium wangi sekali. Dia datang menghampiri dedeknya. Oh, rupanya si Yakub lagi buat makanan yang enak. Si Esau yang dalam kecapekaannya pulang, sampai di rumah nampak makanan yang menggiurkan, langsung ngiler nih, ngences nih, kepingin banget tuh dia makan. Lalu dia tanya, apa ini warna merah-merah di dalam mangkok? Sepertinya lezat nih, sepertinya enak nih, aku kepingin banget nih makannya. Lalu kalian tahu apa yang terjadi anak-anak sekolah minggu? Yakub langsung bilang, boleh kalau saya mau berikan kepadamu, tapi apa? Tapi apa? Ada syaratnya loh. Dedek Yakub ini bilang, Koko, kasih dong hak kesulunganmu itu kepada saya. Nah, sulung itu berarti anak yang paling besar. Esau anak yang paling besar, artinya dia lahir duluan karena kembar ya, dia lahir duluan. Dan yang kedua lahir itu adalah Yakub. Yang lahir kedua kalinya itu akan menjadi adik. Jadi si Yakub bilang, ayolah, hak kesulunganmu itu, hak kokomu itu jualah kepada saya. Lalu saya akan berikan apa anak-anak sekolah minggu? Memberikan semangkok bubur kacang merah ini, bubur yang merah-merah ini kepada Anda. Lalu tanpa pikir panjang, Koko kita ini, Koko Esau langsung bilang, oke, deal. Kalau bahasa sekarang deal, dia setuju. Dia bilang apa? Toh sebentar lagi saya akan mau mati. Artinya apa ini? Hak kesulungan ini kan masih lama, nggak ada bergunanya sekarang. Yang sekarang berguna ini perut aku loh, perut aku yang lapar. Lalu dia bilang, oke, saya berikan aja hak kesulunganku ini kepadamu dan kita tukar dengan semangkok makanan bubur kacang merah. Deal. Lalu Yakub dengan cerdasnya bilang, oh kalau begitu Koko bersumpah ya. Anda bersumpah bahwasanya hak kesulunganmu akan diberikan kepada saya. Lalu betul-betul terjadi anak-anak, hak kesulungan daripada Esau ini diberikan kepada Yakub. Ceritanya belum berakhir. Kalau hak kesulungan diberikan kepada seseorang, berarti dia kehilangan segala-galanya. Segala-galanya, dia tidak bisa jadi Koko lagi. Dia harus menjadi dedek. Jadi sebenarnya pada waktu itu, papanya si Ishak mau memberkati si Esau supaya dia bisa mendapat berkat yang luar biasa dari papanya. Tapi karena hak kesulungannya sudah dimiliki, dia tidak bisa lagi memiliki apa yang mau diberkati bapaknya kepada dia. Karena sudah dia jual dengan seharga semangkok bubur kacang merah. Jadi anak-anak sekolah minggu, hari ini yang mau kita pelajari apa sih tentang cerita Esau dan Yakub. Kita semua adalah anak-anak sekolah minggu, anak-anaknya Tuhan. Jadi kita disebut anak-anak Tuhan atau anak-anak sekolah minggu. Jadi kita tidak boleh sembarangan melakukan segala sesuatu yang tidak benar, yang bisa mencoreng nama
membukakan hati Tuhan. Dengan sembarangan kita bilang, oh saya bukan anak sekolah minggu, lalu saya melakukan kejahatan. Oh saya bukan anak sekolah minggu, saya bukan anak Tuhan, saya boleh suka-suka. Nah itu berarti apa? Kita sudah mendukakan hatinya Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Esau. Lalu bagaimana dengan perbuatan Yakub? Apakah dia benar? Apakah Yakub benar? Semua anak sekolah minggu pasti setuju kalau perbuatan Yakub itu juga tidak benar. Karena Yakub apa? Yakub main curang. Main curang apa? Dia mengambil kesempatan, dia lihat kokonya lagi kelaparan, terus dia bilang, ayo koko, tukarlah hak kesulunganmu dengan semangkok bubur kacang merah. Mengambil kesempatan dalam kesempitan, dan itu disebut curang. Kalau anak-anak sekolah minggu dan kita semua setuju dengan perbuatannya Yakub, berarti kita mendukung orang-orang yang melakukan kecurangan. Jadi perbuatan Esau juga tidak baik dan tidak benar, karena dia gampang sekali membuang segala sesuatu yang sudah menjadi haknya yang padahal itu sangat berharga. Kemudian perbuatan Yakub juga tidak benar. Apa yang tidak benar? Karena dia mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang curang. Dua-duanya tidak benar. Lalu apa yang harus kita lakukan ya? Lalu bagaimana kita melihat kejadian ini, pelajaran apa yang harus kita dapati? Nah, kita sebagai orang Kristen, sebagai anak sekolah minggu, kita harus ingat benar apa yang ada pada kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan sembarangan kita buang, jangan sembarangan kita lepas. Tuhan memberikan berkat buat kita, tubuh yang sehat, pikiran yang benar, pikiran yang hebat, dan hati yang baik. Itu harus kita pelihara dengan baik, jaga. Baru kita bisa disebut anak sekolah minggu yang luar biasa dan anak Tuhan. Lalu kita tidak boleh main curang. Apapun yang kita mau harus kita usahakan dengan benar. Tidak boleh curang, tidak mengambil orang punya dengan cara memaksa. Tidak boleh menipu orang lain. Tidak boleh berbohong kepada orang lain demi keuntungan kita. Jadi kita harus ambil dua pelajaran yang sangat berharga. Satu, bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan pada kita, menjaga baik apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, tidak boleh curang, tidak boleh berlaku tidak baik, tidak boleh mengambil kesempatan dalam kesempitan demi keuntungan diri kita sendiri. Jadi anak-anak sekolah minggu, kita belajar dari cerita Esau dan Yakub. Ingat ya, jadilah anak yang jujur, anak yang hidup dengan baik, anak yang menuruti firman Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa kita mengizinkan kita mempelajari cerita dari Esau dan Yakub. Bukan meminta kita belajar dari perilaku buruknya, tapi meminta kita belajar dari perilaku buruknya untuk tidak kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak boleh mencontoh apa yang tidak baik, tapi kita harus mengingat dan melakukan segala sesuatu yang baik yang diajarkan kepada kita. Ya, anak-anak sekolah minggu, demikian firman Tuhan pada hari ini. Langsung ajak kita semuanya, kita mau berdoa dan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini karena Engkau mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang hebat. Anak-anak sekolah minggu yang tahu bagaimana hidup menjadi anak-anak yang jujur, anak yang tidak curang, anak yang menghargai pemberian Tuhan, anak yang menghargai orang tua yang diberikan kepada Tuhan, anak yang menghargai kesehatan, kecerdasan, dan hati yang baik. Biarlah kami belajar dari cerita Esau dan Yakub. Apapun yang kami miliki, apapun yang Tuhan berikan, kami harus bersyukur. Dan kami tidak boleh curang kepada orang lain. Kami tidak boleh mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak benar. Bapa di surga, kami serahkan juga Papa dan Mama ke tangan Tuhan. Mohon Tuhan jaga dan pelihara mereka, agar mereka terus bisa bekerja dengan baik dan mengasihi kami, memberikan kecukupan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita mau akhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Dan sebelumnya, langsung aja kita semuanya, kita mau ngapain ya? Kita mau doa Bapak kami, Nyamcu tahun. Bisa ya? Kita berdoa lagi ya, sama-sama lipat tangan, tutup matanya. 1, 2, 3.
我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的银色，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀全是父的，直到永远。Amin. Anak-anak sekolah minggu, terima kasih untuk hari ini. Kita mau ucap syukur kepada Tuhan Yesus kita. Kita mau nyanyikan lagu Bapa terima kasih sama-sama ya. Bapa terima kasih, Bapa